anak-anak. Ketua kelas siapkan kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Amin. Baik. Siapa teman kalian yang gak hadir hari ini? Ada yang gak hadir hari ini? Oh, gak ada. Bagus, mantap, alhamdulillah. Baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam tumbuhan herbal yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah melihat tumbuhan di rumah maupun di sekolah? Ada? Ada? Nah, mantap. Baik, sekarang ibu mau tanya lagi. Kira-kira menurut kalian bisa nggak membedakan antara tumbuhan yang layu dan tumbuhan yang subur? Ada yang bisa? Tidak. Baik, ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pengertian dari tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuhan memerlukan air, fotosintesis, serta cahaya matahari untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, dari penjelasan yang ibu sampaikan tadi, kira-kira kalian tahu nggak apa-apa saja bagian dari tumbuhan? Ada yang tahu? Tidak? Baik. Sekarang ibu akan menampilkan video tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kalian harus simak ya. Bentar. Simak ya. Nampak? Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Perhatikan ya. Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Disimak ya. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Jangan berisik, simak ini. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, buah. Buah apa nih? Nah, Wah, betul, pohonnya sudah mantap. berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan
bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. 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 Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Nah, coba perhatikan. Ini adalah miniatur dari tumbuhan pohon mangga tadi. Kira-kira kalian bisa menyebutkan kembali apa yang sudah dijelaskan dari video tadi? Siapa yang bisa? Apa? Oh iya, ini akar. Ini batang. Ini daun. Ini buah. Ini bunga. Nah, kalian bisa nggak menyebutkan fungsi dari bagian-bagian di miniatur tumbuhan ini? Ini akar apa fungsinya? Ya betul, menyerap air untuk dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan. Kalau batang, ada yang tahu? Ya betul, tempat penyaluran air. Kalau daun, tempat apa tadi? Tempat terjadinya proses fotosintesis. Kalau bunga dulu, bunga. Nah betul, sebagai alat penyerbukan. Kalau buah, ya bisa untuk kita makan. Kalau biji, ya betul, biji untuk bisa menghasilkan tumbuhan yang baru. Nah, baik, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian, tapi Ibu membaginya menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD tadi, kalian masih semangat enggak? Enggak? Mau ice baking? Mau? Baik, kita akan melakukan ice baking tentang bagian-bagian tumbuhan yang telah kita pelajari yang tadi. Ayo kawan, kita belajar tentang bagian dalam tumbuhan. Ke-1 akar, ke-2 batang, ke-3 daun, ke-4 bunga. Mari lihatlah, ke-6 berbuah, ke-7 biji. Ingat selalu, itu bagian dari tumbuhan. Tepuk tangan. Nah, sekarang kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Ada yang kesusahan? Tuh lihat. Nah, bagus. Ini. Nih, bagus. Tuh, bagus. Nah, sekarang kelompok 1 perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Simak ya. Betul nggak? Betul, tepuk tangan. Kelompok 2 maju ke depan. Simak ya. Betul nggak? Salah? Apa yang salah? Nah, iya. Kesalahan dari kelompok 2 yaitu tidak membuat soal yang nomor 3. Nah, silakan duduk, nanti diperbaiki ya. Kelompok 3, tolong disimak ya. Betul? Betul, tepuk tangan. Kelompok 4 maju ke depan. Simak ya. Gimana? Betul? Betul? Tepuk tangan. Nah, yang kalian buat tadi tuh udah bagus semua, udah mantap. Baik, Ibu akan menyimpulkan kesimpulan materi kita pada hari ini. Jadi,
tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat berkembang dan dapat tumbuh. Tumbuhan berfungsi sebagai penyedia makanan, bisa juga penyejuk udara untuk lingkungan sekitarnya, dan memiliki 6 bagian fungsi. Yang pertama ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, mari sama-sama kita menjaga lingkungan dan tumbuhan serta bunga-bunga yang ada di sekitar kita agar tempat kita lebih sejuk, adem, dan tumbuhan ataupun makhluk hidup yang lainnya tidak cepat punah. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siapkan teman-temannya. Nah, boleh pulang.